Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Ade Mulya. Dan saya Eliza Hasan. Hari ini kita akan membahas topik Indonesia Darurat Kekeringan. Indonesia Darurat Kekeringan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 16 provinsi di Indonesia mengalami kekeringan. Kemarau bisa semakin panjang karena efek El Nino moderat yang diperkirakan terjadi di bagian selatan Khatulistiwa membuat hujan baru akan turun akhir tahun ini. Ancaman kekurangan pangan juga dapat terjadi bila pemerintah tidak mengantisipasi hal ini. 100.000 hektar lebih sawah mengalami kekeringan dan dipastikan gagal panen. Irigasi mengering menyebabkan sawah tidak mendapat pasokan air yang cukup. Warga hanya berusaha menggunakan air untuk kebutuhan pokok seperti minum dan memasak. Belum lagi ulah manusia yang membuka lahan perkebunan sehingga menimbulkan kabut asap sisa pembakaran di daerah Sumatera yang sulit untuk dipadamkan. Kini sudah saatnya kita bertindak sebelum bencana yang lebih besar datang ke Indonesia. Ya, pemirsa, kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan terjadi di 16 provinsi di Indonesia. Efek El Nino membuat kemarau diperkirakan semakin panjang bahkan hingga awal tahun depan. Dan untuk membahasnya atau membahas upaya apa yang dapat dilakukan, kita akan membahas bersama dengan Ditjen dari Sumber Daya Air Kementerian PUPR ya. Iya, betul. Dan juga kita di sini telah hadir Mas Yuyun Indradi yang akan merupakan juru kampanye dari, kita tahu bahwa ini Greenpeace. Nah, ini udah dua narasumber kita pas nih terkait dengan kemarau panjang di Indonesia ini. Kita sudah ada Ibu Loli dari Kementerian PU begitu ya Ibu Loli ya. Kita ke Mas Yuyun terlebih dahulu. Mas Yuyun, kalau boleh tahu big picture dari kekeringan yang terjadi di Indonesia itu seperti apa? Betul. Ya, kalau dari angle kita, saya sebagai juru kampanye hutan, hutan sebagai salah satu penyimpan air di Indonesia, dan di mana Indonesia juga negara ketiga terbesar yang memiliki hutan di dunia, itu kondisinya semakin memprihatinkan. Gitu. Yang artinya juga bagaimana hutan menyimpan air atau fungsi lindung hutan untuk menyimpan air itu menjadi semakin berkurang, jauh berkurang. Gitu. Bayangkan saja misalnya Pulau Jawa, tutupan hutannya kurang dari 20%, meskipun di tata ruang itu disyaratkan minimum 30%. Tapi kurang dari 20%, faktanya untuk di Pulau Jawa. Ya, bagaimana dengan di Sumatera itu juga sama, kurang dari minimum. Gitu. Tadi dikatakan ini efek El Nino, itu artinya adalah memang sesuatu yang tidak bisa kita tolak dari alam begitu. Tapi ternyata dari dalamnya sendiri, ulah manusia itu juga udah memperparah kekeringan itu sendiri begitu ya Mas Yuyun ya? Betul. Oke. Dan ya kita juga tahu selain dengan tadi ada di Jawa Barat juga Mas Yuyun mengatakan itu di Kalimantan juga parah juga ya, di Sumatera juga pembakaran hutan. Ini berarti salah satu dampaknya juga, apakah kemarau ini salah satunya disebabkan menjadi lebih panjang gitu? Ya, ketika hutan itu dibakar dan kemudian gambut dikeringkan dan juga dibuka untuk perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri, dengan proses pembukaan yang cara dibakar tadi seperti yang ada di footage, itu juga menyumbangkan emisi karbon ke atmosfer. Dan itu menyebabkan efek El Nino dan segala macam. Kalau efek El Nino dan segala macam itu dari konteks ocean. Nah ini kita lebih jelas, kita tanya lagi nih sama Bu Loli, ini terkait dengan kemarau panjang ini, Bu. Ini sebenarnya seperti apa sih untuk di Indonesia sendiri? Iya. Sebenarnya kan setiap tahun kita kan mengalami dua musim kalau di Indonesia. Ada musim kemarau dan musim hujan. Jadi sebenarnya ini perbedaannya, hal-hal yang biasa kita setiap tahun kita hadapi. Namun karena pengaruh El Nino, jadi kemaraunya makin panjang. Nah, dari sisi Kementerian PUPR, akhirnya kan kita harus menjaga ketersediaan air supaya selalu
ada ya terjamin untuk kebutuhan misalnya irigasi, kebutuhan air baku dan sebagainya gitu. Yang sudah dilakukan oleh kementerian apa saja Bu? Karena kalau kita lihat ini berulang setiap tahun masalahnya. Kalau misalnya hujan ya banjir, kalau misalnya kemarau pasti kebakaran hutan dan kekeringan dan pangan, inflasi dan kemudian kelangkaan pangan dan kemudian pemerintah bilang bahwa harga jadi naik untuk pangan begitu. Ini yang sudah dilakukan untuk antisipasi ini apa Bu? Ya. Untuk PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, jadi tahun 2015 sampai 2019 untuk mengantisipasi kekeringan, jadi kita membangun beberapa waduk, 65 waduk, dan ratusan embung. Jadi tujuannya tadi untuk menkonservasi sumber daya air, supaya air bisa kita manfaatkan lain pada saat musim hujan dia masuk, pada saat musim kering bisa kita manfaatkan. Jadi dengan 65 waduk ini yang saat ini kan posisi totale waduk kan kita perkirakan 200 waduk. Nah, dengan tambahan 65 waduk ini jumlah volume air yang dulunya sekitar 12,5 miliar dengan 65 waduk dalam 5 tahun kita akan bertambah menjadi 19,5 miliar. Jadi ada tambahan sekitar 7 miliar. Tampungan untuk air sendiri yang paling ideal untuk Indonesia berapa Bu kalau mungkin ada data dari PU? Sesuai kebutuhan menurut saya karena kan saat ini begini. Ada kebutuhan-kebutuhan irigasi bisa diprediksi, yang khususnya dalam irigasi teknis. Jadi mungkin perlu diketahui bahwa kekeringan itu kan bisa berdampak pada pertanian dan pertanian. Kalau pertanian, kita dari sisi PU kita melihatnya ada dua sisi. Pertanian yang sawah beririgasi itu yang sumbernya dari waduk, dan sawah yang non irigasi itu biasanya kita sumbernya dari sungai yang kita bendung gitu ya. Atau di dalamnya juga ada sawah-sawah tada hujan. Nah, sebenarnya data yang saat ini menunjukkan bahwa kemarin kami mengumpulkan beberapa data karena masalah kekeringan kan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ada data-data yang menunjukkan bahwa kalau di sawah irigasi teknis ini kita totally, dan yang non teknis tadi yang bersumber dari non waduk ini totally hanya 2,36%. 2,36% dari total irigasi kita yang sebesar 7,1 juta hektar. Jadi intinya menunjukkan bahwa makanya belum dinyatakan sebagai darurat karena ini masih bisa diatasi gitu ya. Dari sisi waduk misalnya, kita itu sudah punya yang disebut pola operasi. Waduk misalnya kemarin kami ke waduk Kedung Ombo. Kedung Ombo ini punya kapasitas 723 juta kubik gitu. Pada saat kekeringan memang turun menjadi sekitar 565 juta kubik. Namun di satu sisi ini masih bisa diatasi, sudah ada perhitungannya, analisanya bahwa nanti pada saat musim tanam ke depan ini sampai musim tanam kedua pun 2016 ini bisa kita atasi karena menunjukkan bahwa sebenarnya yang disebut kondisi, kalau di waduk kan ada 3 kondisi. Dia bisa kondisi normal, kondisi defisit, kondisi kering. Ini kita punya pola-polanya. Rata-rata sekarang waduk di Indonesia dalam kondisi apa Bu? Kondisi kering? Kalau dari 16 waduk yang yang utama yang punya volume di atas 100 juta meter kubik ini totalnya ada yang normal 9 waduk. 9 waduk? Iya. Kemudian yang defisit ada 5. Sedangkan yang kering ada 2. Ada 2. Ya. Jadi intinya kalau dari pihak pemerintah sendiri, dari PU melihat bahwa kekeringan sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Optimis begitu, masih bisa dikendalikan begitu ya Bu ya? Bisa, karena kita sudah melakukan upaya-upaya struktural. Kecuali nanti pada saat ada yang disebut dengan, kan ada 2 upaya itu. Upaya antisipasi, kita dengan program struktural, bisa struktural jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan yang sifatnya direct harus tanggap darurat, kita juga harus sudah siap. Misalnya kita bisa memanfaatkan misalnya kalau untuk kebutuhan air baku. Ini tercatat juga di air baku ini
ada yang air baku untuk masyarakat ada sekitar 578.000 sekian kakak yang terkena kekeringan. Baik. Gitu ya. Bu Loli, kita juga nanti pengen tahu dari Greenpeace mungkin sudah melakukan mapping sebetulnya daerah mana saja yang rawan kekeringan ya, Mas Yuyun ya. Kita nanti akan bahas setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali.